Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali di kelas 8 yang pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu dengan menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Langsung aja ke materi yang sekarang ini, karena kalian sudah kelas 8, tidak usah lagi dikenalkan nama ibu. Mungkin ada yang sebagian sudah kenal. Ini ibu adalah pelajaran IPA. Hari ini materi pertama yang disebut KD pertama itu adalah mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, kalian tahu kan kalau di lingkungan sekitar ini banyak benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Apa yang disebut benda mati ini? Benda mati itu misalnya ada meja plus kursi, lalu ada mobil, lalu sepeda motor, atau sepeda ontel. Ontel. Nah, yang biasa kalian pakai kan, yang sering dipakai itu sepeda ontel. Maka ini untuk membedakan mana benda mati dan benda hidupnya. Jangan dikatakan bahwa mobil, sepeda motor itu masuk ke benda hidup. Nah, maka kalian harus tahu mana yang disebut benda hidup. Nah, benda hidupnya adalah termasuk kalian sendiri, itu masuk benda hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu benda hidupnya. Lalu sekarang, apakah benda hidup dan benda mati ini sama-sama bergerak? Nah, mari kita buktikan. Karena di dalam benda ini, benda mati itu bisa bergerak, tapi jika ada yang menggerakkan. Tapi kalau benda hidup itu dia dari instingnya sendiri. Ya, karena itulah perbedaannya antara benda hidup dengan benda mati. Tanpa ada yang menggerakkan, manusia bergerak sendiri. Seperti kamu kan berjalan sendiri tanpa diperintah, tanpa disuruh. Jadi ada insting dari otak kalian sendiri, yang menyuruhnya adalah bagian saraf-saraf kita sendiri. Nah, terus kalau benda mati, bagaimana ini cara bergeraknya? Karena tadi adalah ada yang menggerakkan. Nah, maka kita mencoba seperti contohnya mobil bergerak. Kalau kalian tuh naik mobil kan ada, kalian di dalam mobil, dalam benda mati bergerak, itu kan ada bensinnya, maka dia bergerak di sekitarnya. Maka gerakan itu ada yang berarti ada lintasannya itu. Tapi manusia atau makhluk hidup ini apakah juga ada lintasannya kalau bergerak? Ada. Maka kalian harus tahu bahwa lintasan itu ada lintasan yang berupa lurus, atau yang berupa lingkaran, atau mungkin berupa segitiga. Contohnya seperti tadi, kalau mobil ya gerak set lurus. Tapi kalau manusia bagaimana? Seperti ibu sekarang contohnya. Ibu bergerak menuju ibu di sini ya sebagai titik tumpunya. Ibu bergerak menuju ke timur sampai pada ujung papan tulis itu, ibu bergerak. Nah, berarti ini lintasannya ada, tapi lintasannya adalah lurus. Tapi kalau ibu berputar begini, itu ibu berarti juga ada lintasannya. Itu berarti lintasannya itu disebut lingkaran. Nah, itu makanya lingkaran. Tapi sekarang apa bedanya antara karena di dalam gerak tadi pasti hubungannya dengan adanya jarak, adanya waktu.
dan juga adanya perpindahan. Maka kalau jarak itu biasanya diberi simbol dengan S. Lalu kalau waktu diberi simbol T. Kalau jarak lintasannya apa? Ya bisa juga dengan V. Ya, itu V itu adalah jarak kecepatannya. Nah, kalau digambar, apa sih bedanya, Bu? Ya, misalkan jarak dengan perpindahan. Nah, kita gambar dulu. Gambar dulu. Ini ada titik tumpunya di sini. Nah, ini berjalan ke sini. Ini adalah benda yang tadi dituju. Nah, ini kita buat seperti ini. Mana yang disebut jarak? Jaraknya adalah ini. Ini adalah perpindahan. Pindah. Maka ada jarak, ada perpindahan. Itu yang dimaksud dengan gerak benda ataupun gerak makhluk hidup. Jadi ada jaraknya, ada perpindahannya. Contoh juga sehari-hari kalian dari rumah ke sekolah kan ada jarak. Berapa jaraknya? Nah, kalian tahu rumah kalian berapa meter sih ke sekolah? Itu jaraknya. Lalu perpindahannya berapa? Nah, perpindahannya ini adalah juga mungkin tidak sama dengan jarak tadi. Nah, itu kalau digambarkan tadi, jarak ini bisa juga dengan model kalian nanti bisa dengan tugas dilihat ya, mencoba untuk melihat jarak tadi, apakah jarak itu mobil atau apa. Tapi Ibu sekarang ini hanya kalian untuk mempelajarinya kembali ya, mempelajari terlebih dahulu maksud Ibu. Ini nanti kalian pelajari, dan tapi tugasnya harus diisi, yaitu pada tugas buku paket ada di situ aktivitas 1.1 ya, aktivitas 1.1 mengenai percobaan gerak lurus. Nah, itu kalian tugasnya itu yang harus kalian kerjakan nanti di rumah. Lalu tugasnya kalian bisa dikirim lewat WA aja ya. Itu hanya sekian dulu pelajaran dari Ibu. Kalian pelajari dan tugas itu cepat selesaikan supaya kita bisa melanjutkan ke yang lainnya. Sekian, semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.